Yu'er lalu mengatakan kalau para penduduk yang tewas itu karena ulah dirinya. Ding Dali yang mengetahui kebenaran tersebut menjadi sangat marah. Seketika, batu merah padam mulai menyatu dengan jantung miliknya, yang membuat kekuatan batu merah padam bangkit kembali. Yu'er mencoba mengambil batu tersebut dari tubuhnya, namun aksinya digagalkan oleh Yun yang langsung menghentikannya. Yun lalu melemparkan tas kecil itu kepada Ding Dali, yang ternyata tas itu berisikan kalimat dari buku ilmu bayangan darah yang terlarang. Seketika, jurus dari ilmu bayangan darah mulai menyatu dengan batu merah padam di tubuhnya, yang membuat ia seketika menjadi kuat. Di sekte iblis, Ding Dali dan Yu'er sedang dikurung di sebuah tempat. Yu'er juga ikut diikat dan berpura-pura ditangkap oleh sekte iblis, supaya Ding Dali semakin percaya kepadanya. Di luar, tetua Yuwo dan Wu sudah berada di sekte iblis dan hendak menemui Jingwo. Sesaat, Yuwo meminta Wu untuk menunggu di luar, sementara ia akan masuk ke dalam. Anak buah Jingwo yang bergelar manusia 9 racun, kita sebut saja namanya Lukman, meminta Yuwo untuk segera masuk ke dalam, karena Jingwo telah menunggu. Saat berada di dalam, mereka berdua akhirnya bertemu. Di sini, Yuwo mencoba menyadarkan Jingwo atas tindakannya yang selama ini sudah melenceng. Yuwo juga akan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah ia lakukan di masa lalu dan meminta Jingwo untuk melepaskan Ding Dali. Tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh Jingwo karena dendamnya kepada Yuwo beserta Gunung Zu telah sangat dalam. Ia bertekad membunuh Yuwo dan merebut Gunung Zu, karena seharusnya penerus Akademi Gunung Zu jatuh ke tangannya. Karena tidak ada jalan keluar, pertarungan pun terjadi. Di lain tempat, Ding Dali berusaha menghancurkan tembok di sana agar bisa keluar. Chen Er, Zi, dan Yun berhasil menyandra Lukman yang sedang lengah. Mereka bertiga memanfaatkan posisi tersebut untuk mengancam Jingwo agar mau melepaskan Ding Dali nantinya. Tembok akhirnya hancur. Yu'er berpura-pura memberikan perhatian karena tangan Ding Dali yang terluka. Setelah itu mereka pun mulai pergi dari penjara tersebut. Terlihat Ding Dali sangat terkejut melihat para penduduk beberapa telah tewas di sana. Sesaat Yu'er tersenyum melihatnya. Tidak hanya itu, Ding Dali seketika terikat di sana. Mereka bertiga akhirnya bertemu dengan Ding Dali yang sedang terikat. Di saat mereka hendak menyelamatkannya, ternyata itu bukanlah Ding Dali, melainkan Mawar yang sedang menyamar. Mereka pun bertarung di sana. Namun mereka sedikit kewalahan melawan Mawar dan Lukman. Sesaat, Chen Er melemparkan tas kecil itu dan meminta Yun memberikan tas kecil itu kepada Ding Dali. Di waktu bersamaan, Yu'er akhirnya menampakkan sisi aslinya yang merupakan sekutu sekte iblis dan bukanlah Xiao Yu.
Yu'er lalu mengatakan kalau para penduduk yang tewas itu karena ulah dirinya. Ding Dali yang mengetahui kebenaran tersebut menjadi sangat marah. Seketika, batu merah padam mulai menyatu dengan jantung miliknya, yang membuat kekuatan batu merah padam bangkit kembali. Yu'er mencoba mengambil batu tersebut dari tubuhnya, namun aksinya digagalkan oleh Yun yang langsung menghentikannya. Yun lalu melemparkan tas kecil itu kepada Ding Dali, yang ternyata tas itu berisikan kalimat dari buku ilmu bayangan darah yang terlarang. Seketika, jurus dari ilmu bayangan darah mulai menyatu dengan batu merah padam di tubuhnya, yang membuat ia seketika menjadi kuat. Yuwo yang masih bertarung dengan cepat menyelamatkan Chen Er dan Zi yang sedang disandra oleh Lukman. Lalu Lukman mengatakan kalau Chen Er dan Zi telah terkena racun miliknya dan akan segera tewas. Jingwo mengatakan ia akan memberikan obat penawarnya, namun dengan satu syarat, yaitu ia mau Yuwo dibunuh dengan pedangnya. Karena tidak ada pilihan, Yuwo pun mau tidak mau menyerahkan nyawanya untuk dibunuh, asalkan kedua muridnya bisa diselamatkan. Di saat Jingwo hendak membunuhnya, Ding Dali datang menghentikan mereka. Kini Ding Dali menjadikan Yu'er sebagai sandera untuk membebaskan Yuwo beserta Chen Er dan Zi. Namun Mawar mengatakan sekte iblis sudah tidak membutuhkan Yu'er lagi, dan seketika Mawar hendak membunuh Yu'er. Namun tindakannya itu dihentikan oleh Ding Dali dengan menggunakan kekuatan batu merah padam. Jingwo juga turun tangan untuk melawan Ding Dali, namun sesaat ia menghentikan serangannya. Entah apa yang dipikirkan oleh Jingwo, ia pun menyuruh Lukman memberikan obat penawar kepada Yuwo, dan ia juga menyuruh mereka semua segera pergi dari istana sekte iblis. Akhirnya mereka pun bisa keluar dari sana dan segera kembali ke Gunung Zu. Yu'er juga ikut keluar bersama mereka. Namun di sini, Ding Dali yang mengetahui kalau Yu'er bukanlah istrinya, lalu meninggalkannya. Singkat cerita, karena Yu'er telah gagal, ia pun disiksa oleh Mawar dan hendak dibunuh. Namun tindakannya itu ditahan oleh Jingwo. Setelah itu, Mawar memarahi Jingwo, kenapa ia dilarang untuk menghukum Yu'er. Dari sinilah sebuah fakta terungkap, kalau Yu'er merupakan anak Jingwo dengan Suyin, dan selama ini Jingwo menitipkan Yu'er untuk dibesarkan di sebuah desa. Tentu saja Mawar sangat terkejut mendengarkan kebenaran tersebut. Di lain sisi, Ding Dali telah dibawa kembali ke Gunung Zu, dan Yuwo meminta Xiaoru untuk membawa Ding Dali kembali ke penginapan untuk beristirahat. Lalu, Yuwo berbicara kepada Wu, dan ia berencana akan menyebarkan surat undangan kepada seluruh akademi, sekaligus meminta bala bantuan untuk bersama-sama memerangi sekte iblis. Singkatnya, Yu'er dibebaskan oleh Jingwo karena identitas Yu'er sudah ketahuan. Saat ini, Yu'er boleh memanggilnya dengan sebutan ayah. Sesaat, Yu'er merasa heran dengan ayahnya, kenapa mati-matian membalaskan dendam kepada Gunung Zu. Padahal yang ia tahu, Suyin yang merupakan ibunya itu saat ini telah tiada. Baginya tidak ada gunanya untuk membalaskan dendam, karena sang ibu yang telah tiada juga tidak akan bisa hidup kembali. Mendengarkan hal itu, Jingwo marah besar kepadanya. Karena Yu'er masih memiliki sifat lembut dan manusiawi dan tidak cocok menjadi sekte iblis. Maka dari itu, Jingwo memberikan sebuah pil penghilang rasa manusiawi agar Yu'er bisa menjadi jahat. Awalnya Yu'er menolak pil tersebut, namun ia dipaksa untuk memakannya. Alhasil, Yu'er seketika berubah menjadi jahat yang tidak memiliki rasa manusiawi lagi. Setelah itu, Jingwo sesaat terjatuh karena luka dalam yang ia miliki tiba-tiba kambuh lagi. Dan luka itu merupakan kutukan yang ia dapati dari kakaknya Mawar, yaitu si Tuba. Oleh karena itu,
Jingwo selalu melakukan ritual pencucian darah agar luka yang ia alami bisa teratasi. Namun luka itu sewaktu-waktu dapat kambuh lagi dan mengancam nyawanya. Di lain tempat, Ding Dali bertemu dengan tetua Yuwo. Di sana, Yuwo meminta Ding Dali untuk menjaga batu merah padam yang berada di tubuhnya. Awalnya Ding Dali menolak permintaan tersebut dan meminta Yuwo untuk mengambil kembali batu merah padam dari tubuhnya. Namun, Yuwo mengatakan hal itu mustahil dilakukan karena batu merah padam sudah sangat cocok dengan tubuh Ding Dali. Akhirnya, ia menyetujui permintaan Yuwo. Namun ia tidak berjanji karena saat ini ia belum bisa mengendalikan kekuatan iblis di tubuhnya. Dan bisa saja sewaktu-waktu ia dikendalikan oleh iblis. Yuwo mengatakan ia akan berusaha menyadarkan Ding Dali apabila kejadian itu nantinya terjadi. Demi melatih kekuatan batu merah padam, Ding Dali dipinta untuk berlatih bela diri supaya nantinya ia bisa mengendalikan kekuatan iblis tersebut. Di lain tempat, Mawar menanyakan kenapa Jingwo melepaskan Ding Dali kemarin dan membiarkan Ding Dali dibawa pergi oleh Yuwo. Jingwo mengatakan kalau saat ini ia tak akan mengejar Ding Dali karena ia tahu Yuwo pasti akan mengajarkan ilmu bela diri kepada Ding Dali dan ia yakin suatu saat nanti Ding Dali pasti termakan kekuatan iblis dari batu merah padam di tubuhnya. Dan ia juga yakin Ding Dali nantinya menjadi sangat jahat yang bisa ia manfaatkan untuk melawan Gunung Zu. Karena bagaimanapun juga, batu merah padam berasal dari jiwa iblis yang sangat jahat. Sekuat apapun Ding Dali menahan kekuatan tersebut, suatu saat nanti Ding Dali pasti terjatuh ke dalam sifat jahat dari batu merah padam. Di Gunung Zu, Ding Dali mulai berlatih bela diri yang diajarkan langsung oleh Yun. Mereka berdua pun semakin lama terlihat semakin dekat satu sama lain. Setelah itu, Ding Dali mulai mempraktekkan jurus yang ia pelajari kepada Zeng. Tak lama kemudian, beberapa murid dari Gunung Zu datang ke sana dan menghampiri mereka. Terlihat mereka sangat tak menyukai Ding Dali. Tidak hanya itu, mereka juga menghina Ding Dali yang berlatih hanya menggunakan sebuah ranting dan tidak menggunakan pedang. Mereka pun seperti menantang Ding Dali untuk bertarung. Untung saja Yun datang ke sana dan mengusir mereka semua agar tidak usah lagi mengganggu Ding Dali. Setelah itu, Ding Dali menanyakan kapan ia bisa menggunakan pedang sungguhan untuk berlatih. Yun berkata setiap murid membutuhkan waktu paling cepat 3 tahun untuk berlatih agar bisa memiliki pedangnya sendiri. Dan setiap murid di Gunung Zu akan mendatangi sebuah tempat yang bernama Puncak Hutan Pedang, yang dimana tempat itu banyak sekali pedang dan para murid bisa memilih pedang yang cocok untuk mereka nanti. Karena Ding Dali belum dianggap mampu memegang sebuah pedang, ia pun dilarang untuk pergi ke sana. Singkatnya, Zeng menarik Ding Dali dan ia berencana pergi ke puncak hutan pedang dengan harapan Ding Dali bisa menemukan pedang yang cocok untuknya. Awalnya, Ding Dali menolak ajakan tersebut karena Yun sebelumnya sempat berkata ia butuh waktu 3 tahun untuk belajar bela diri supaya bisa memiliki pedangnya sendiri. Karena akal pendek yang dimiliki oleh Zeng, ia pun terus saja memaksa Ding Dali untuk mengikutinya. Lalu setelah itu, mereka pun tiba di puncak hutan pedang. Di sana terdapat banyak sekali pedang dan Zeng menyuruhnya untuk mencari pedang yang benar-benar cocok dengan Ding Dali. Sementara itu, Yun yang mencari mereka berdua menyadari kalau saat ini mereka berdua pasti telah pergi ke puncak hutan pedang. Satu persatu pedang dirasakan oleh Ding Dali. Namun tidak ada satupun pedang yang ia rasakan cocok dengannya. Karena kebodohan Zeng, ia pun main asal cabut pedang di sana, yang membuat hutan itu bereaksi dan balik menyerang mereka. Yun yang datang ke sana dengan cepat membawa mereka berdua pergi dari tempat itu. Mereka pun masuk ke dalam sebuah goa. Dan kalau kalian masih ingat, goa inilah yang pernah digunakan oleh sang guru terdahulu untuk mengurung Jingwo. Namun mereka belum menyadarinya. Mereka pun tak sengaja menemukan sebuah tulisan di dinding.
Sesaat, Ding Dali yang membaca tulisan tersebut seketika terhasut oleh kekuatan batu merah padam. Yun akhirnya sadar kalau tulisan itu merupakan jurus pembangkit yang dapat membangkitkan sifat iblis yang terdapat di dalam batu merah padam di tubuh Ding Dali. Alhasil, Ding Dali yang telah membacanya berubah menjadi jahat, dan kekuatan iblis yang sangat kuat akhirnya tidak mampu ia kendalikan. Ia yang kehilangan kesadaran lalu menyerang Zheng dan Yun. Namun ia tak sengaja menghancurkan batu di sana, dan terlihat ada sebuah pedang yang menancap. Ia pun langsung menarik pedang tersebut, dan seketika ia langsung tersadar kembali. Gara-gara Ding Dali menarik pedang itu, seseorang pria yang merupakan Raja Langit 5 hantu yang sudah tersegel di goa itu akhirnya bisa lepas. Dan ia disegel oleh Yuwo selama bertahun-tahun. Karena ulah mereka, kini ia bisa lepas dan bebas. Dan Raja Langit 5 hantu ini bernama Reki. Tak lama kemudian, tetua Miaoyi datang ke sana dan menyerang Reki untuk menyelamatkan mereka berdua. Karena merasa terdesak, Reki memutuskan untuk pergi dari sana agar ia tidak kembali tersegel. Singkatnya, mereka bertiga meminta maaf kepada Miaoyi karena ulah mereka. Kini, Reki yang terkenal sangat jahat sudah berhasil kabur. Karena Miaoyi orangnya baik, ia pun memaafkan mereka bertiga. Dan sang guru juga akan menyembunyikan kejadian ini dan tidak akan menceritakan kepada Yuwo. Mereka bertiga pun berterima kasih kepada sang guru. Dan part ketiga pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.